Sekarang mari kita lihat bagaimana cara belajar bahasa Inggris di Indonesia. Di sini kita memulainya dengan mempelajari tenses melalui otak kiri, tanpa pernah memiliki sebelumnya unsur-unsur kecepatan mendengar dan berbicara yang seharusnya sudah dimiliki melalui otak kanan sebagai unsur awal dalam kemampuan bercakap-cakap. Di sini kita lihat bagaimana kita harus mempelajari tenses melalui otak kiri, dan kemudian misalnya kita pun berhasil mendapatkan nilai A+. Lalu apa yang terjadi? Masih sama dengan masalah yang sebelumnya, bahwa kita tidak bisa menentukan kalimat-kalimat itu dengan cepat, karena kita masih memikirkan bagaimana bentuk tenses yang paling tepat untuk kalimat-kalimat kita. Kita akan sangat ketinggalan dalam sebuah rapat penting dalam percakapan-percakapan sehari-hari. Demikianlah bahwa kita sungguh-sungguh telah melalaikan pembiasan otak kanan dan menganggap bahwa setelah mempelajari tata bahasa, secara otomatis kita dapat berbicara. Tahukah Anda bahwa meski sama-sama dalam naungan nama pelajaran bahasa Inggris, sebenarnya kedua kemampuan ini, baik kemampuan teori maupun kemampuan bercakap-cakap, lebih merupakan dua bidang ilmu yang berbeda sejauh ilmu sejarah dan biologi. Bahwa seseorang yang menguasai ilmu sejarah tentu tidak bisa dituntut untuk mengerti hal-hal dalam biologi. Demikian pula sebaliknya, seorang yang menguasai ilmu biologi tentu tidak bisa dituntut untuk mengerti hal-hal dalam ilmu sejarah. Demikian halnya terjadi bahwa seseorang yang menguasai teori bahasa Inggris juga ternyata tidak bisa dituntut untuk langsung bisa bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Lalu setelah mengetahui kelemahan cara belajar kita yang pada umumnya terjadi di Indonesia, apa yang KiaLSchool lakukan? Karena pentingnya faktor bahasa yang tersimpan melalui otak kanan, maka kami menggantikan posisi otak kiri yang selama ini selalu didahulukan dalam mempelajari bahasa Inggris di Indonesia, dan kami membangun terlebih dahulu jejak-jejak melalui otak kanan tanpa harus menghadirkan sejumlah komunitas orang-orang asing ataupun tanpa mengharuskan adanya hijrah ataupun semacam pertukaran siswa ke luar negeri. Demikian pula dengan guru native yang didatangkan dari luar negeri. Berapapun banyaknya guru yang didatangkan dari luar negeri, tidak akan mungkin dapat mewakili satu lingkup sosial seperti lingkup sebuah keluarga, lingkup sekolah, atau lingkup jual beli dan sebagainya. Tentunya tidak akan mungkin seorang guru asing mewakili karakter seorang anak kecil dalam kehidupan aslinya di luar negeri. Dalam mensiasati hal ini, KiaLSchool memindahkan kegiatan tersebut seluruhnya dalam bentuk multimedia interaktif. Hal ini dimaksudkan agar masa jejak-jejak pembiasan otak kanan bagi siswa segera terpenuhi. Dengan demikian, kita dapat menyamakan kedudukan dengan anak-anak yang belajar di luar negeri. Dan kemudian, pada kelas yang lebih besar, KiaLSchool akan menggunakan jejak-jejak yang ada pada otak kanan tersebut dan mentransfernya kembali kepada otak kiri, sehingga lengkaplah kemampuan berbahasa Inggris kita, baik dari segi percakapan maupun dari segi teori. Mari kita kembali sejenak kepada ilustrasi cara belajar bahasa Inggris di luar negeri, dan kita membandingkannya dengan cara belajar bahasa Inggris di Indonesia. Kita akan segera mengetahui letak permasalahannya. Mengapa seseorang di Indonesia tidak berhasil mengadakan conversation atau percakapan dalam bahasa Inggris meskipun telah mendapatkan nilai A+ dalam pemahaman teorinya. Kita lihat di sini bahwa segala sesuatunya dimulai dari pembiasan-pembiasan dalam otak kanan. Sedang di sini kita memulainya dengan mempelajari tenses melalui otak kiri. Untuk membawa dunia dari luar negeri ke dalam otak kanan kita, maka kita melakukannya sebagai berikut. Kita akan membawakan seluruh interaksi yang berada di luar negeri dari segala sektor, dari segala segi. Kita membawanya dalam bentuk animasi, dalam bentuk percakapan sehari-hari yang diucapkan oleh komputer dan multimedia seperti ini. Hal ini bertujuan agar kita dapat membiasakan diri kita untuk mendengarkan juga kalimat-kalimat yang biasa terjadi pada kehidupan sehari-hari mereka. Ini adalah sebuah contoh misalnya. Mom,
cat? That's funny. I just saw her. I bet you she's around here somewhere. Oh, can you say cat? No, say cat. No, say cat. Oh, brother. Huh? Mom, I think I saw the cat's tail. Can I go outside? Please? After one more bite. Okay. Come on, let's go. Demikianlah kurang lebih hal-hal yang terjadi di luar negeri dalam percakapan sehari-hari. Kalimat-kalimat seperti ini tidak biasa kita dengar di sini. Namun ini adalah keseharian mereka dalam berbicara ketika seorang anak meminta izin pada ibunya untuk pergi keluar. Maka kita akan mencoba mentransfer hal-hal tersebut melalui multimedia yang kita selenggarakan di Kiao School. Jutaan kalimat-kalimat yang akan juga ditayangkan dalam program-program kami akan membantu kami untuk menetapkan jejak-jejak di otak kanan bagi siswa kami. Setelah hal ini terpenuhi, kami berharap bahwa percakapan-percakapan yang sederhana sudah dapat dilakukan oleh siswa-siswa kami. Setelah itu barulah kami akan memasuki pelajaran-pelajaran biasanya memang dibawakan di sekolah. Dan kami akan melakukannya sesuai dengan apa yang pernah kita pelajari di otak kanan, sehingga pelajaran-pelajaran itu menjadi tampak lebih mudah bagi siswa-siswa.